Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persilangan di hibrid dan hukum Mendel kedua. Yuk kita mulai. Di hibrid artinya persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya kita bisa lihat bentuk biji dan warna biji pada tanaman kacang ercis. Persilangan ini dilakukan Mendel untuk membuktikan bahwa gen-gen pembawa sifat itu akan berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Inilah yang disebut hukum Mendel kedua, atau the law independent assortment of genes. Mendel melakukan percobaan dengan menyilangkan kacang ercis galur murni bulat kuning dengan galur kisut hijau. Pada persilangan ini, sifat bulat itu dominan terhadap kisut dan sifat kuning itu dominan terhadap hijau. Perhatikan di slide ini. Ketika terjadi pembentukan gamet, tiap gen akan berpisah bebas, sehingga didapatlah individu yakni bulat kuning dengan genotip R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, yang bisa menghasilkan nantinya 4 kombinasi gamet. Perhatikan slide berikut ini. Skema persilangannya. P atau parental ya, dengan genotip R besar, Y besar, Y besar dengan fenotip sifatnya bulat kuning disilangkan dengan R kecil, Y kecil, Y kecil dengan sifatnya yakni kisut hijau. Didapatlah gamet, kita ambil ini karena homozigot ya. R besar ambil 1, Y besar ambil 1. Sama dengan R kecil ambil 1, Y kecil ambil 1. Ketika ini nanti disilangkan ya, 100% itu pasti anaknya akan menghasilkan sifat bulat kuning dengan genotip R besar, Y besar, Y kecil. Kemudian setelah didapat keturunan pertama atau filial pertama ini, kita akan masuk ke keturunan kedua dengan menyilangkan sesamanya bulat kuning, R besar, Y besar, Y kecil. Perhatikan di dalam slide ini, untuk mendapatkan gamet ya yang akan dimasukkan ke dalam tabel persilangan ini, teman-teman, R besar ya akan disilangkan dengan Y besar. Kemudian R besar, Y kecil. Nah, ini didapat, perhatikan yang berwarna merah, R besar, Y besar, R besar, Y kecil. Jadi ini sama seperti panah di sini ya. Kemudian R kecil, Y besar, R kecil, Y kecil. Kita taruh di tabel ya sisi samping sebelah kiri ini. Kemudian untuk tabel yang di atasnya yang warna biru sama seperti yang tadi. R besar itu silang ke Y besar, R besar, Y kecil, R kecil, Y besar, R kecil, Y kecil. Nah, sudah ada di atasnya, baru kita silangkan. R besar kali R besar, R besar, R besar, Y besar kali Y besar, Y besar, Y besar. Ini di nomor 1. Kemudian kita silang lagi untuk di nomor 2-nya R besar, Y besar, Y kecil. Jadi kalau ada huruf kapital depannya itu adalah sifat dominan ya, ditulisnya di depan. Tapi sesuai dengan sifat, misalkan tadi bentuk ya bentuk, warna ya warna, seperti itu. Kemudian yang di 3, R besar, R kecil, Y besar, Y besar. Nah, ini kita silangkan.
Kemudian di nomor 4-nya ya, di tabelnya ini ada R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, dan seterusnya sampai ke 16. Jadi kita silangkan ya dari atas ke samping kiri atau dari samping kiri ke atas. Kita silang masuk ke dalam tabelnya ya. Didapat fenotip pada F2-nya untuk biji bulat berwarna kuning itu ada di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. Kemudian biji bulat berwarna hijau di nomor 6, 8, 14. Biji kisut berwarna kuning di 11, 12, 15. Dan biji kisut berwarna hijau di nomor 16. Adapun rasio genotipnya bisa diperhatikan di slide ini. Ada 1 banding 2, banding 2, banding 4, banding 1, banding 2, banding 1, banding 2, banding 1. Jadi ini dikumpulkan berdasarkan genotipnya. Misalkan R besar, Y besar, Y besar itu ada berapa di dalam tabel yang 16 tadi ya kolomnya itu. Kemudian secara total itu rasio genotipnya ada 9. Kemudian rasio fenotip atau sifatnya yang tampak itu bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau itu 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya 4. Dari hasil persilangan F2 tadi kita peroleh rasio fenotipnya kan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk lebih jelasnya bisa kalian perhatikan pada slide berikut ini. Selanjutnya, pada dihibridisasi intermediat atau dominansi tidak penuh, itu perbandingan fenotipnya tidak sama ya dengan salah satu induknya, melainkan mempunyai sifat di antara kedua gen dominan dan gen resesif, jadi di tengah-tengah ya. Seperti persilangan tanaman bunga kelopak lebar berwarna merah dengan bunga kelopak sempit berwarna putih ya. Genotipnya L besar itu lebar, M besar itu merah. Sedangkan L kecil itu sempit, M kecil itu putih. Nah, ketika disilangkan ya didapatkan hasil pada tabel berikut ini, di mana ketika dia genotipnya L besar, L kecil itu lebarnya itu sedang ya, tidak seperti induknya yang lebarnya lebih ya. Ini sedang, ibaratkan tinggi, sedang, sempit. Jadi di tengah-tengahnya. Kemudian ada M besar, M kecil. Nah, sifatnya merah muda. Jadi kalau sifat induknya itu kalau dominansi penuh itu warnanya itu jelas merah, tapi di intermediate warnanya merah muda. Jadi di tengah-tengah daripada sifat orang tuanya atau campuran. Jadi, kesimpulan dari prinsip-prinsip Mendel tadi, yang pertama itu adalah prinsip hereditas ya, yang menyatakan bahwa pewarisan sifat-sifat organisme dikendalikan oleh faktor menurun atau gen ya. Setiap individu yang berkembang dari zigot merupakan hasil dari peleburan gamet-gamet, yakni gamet jantan dengan gamet betina. Melalui gamet-gamet inilah informasi genetik dari kedua orang tua diturunkan ke keturunannya. Yang kedua, itu ada prinsip segregasi bebas. Jadi pada pembentukan gamet, pasangan gen tadi memisah secara bebas sehingga tiap gamet mendapatkan salah satu gen dari pasangan gen atau alel yang memisah. Berikutnya yang ketiga, prinsip berpasangan secara bebas. Pada proses fertilisasi atau pembuahan, gen-gen dari gamet jantan maupun gamet betina itu akan berpasangan secara bebas. Yang keempat, prinsip dominansi penuh atau tidak penuh, yakni yang intermediate tadi. Ya, di mana fenotipnya gen dominan akan menutupi pengaruh gen resesif, sedangkan pada dominansi tidak penuh itu
Fenotip gen pada individu heterozigot, yakni berada di antara pengaruh kedua alel yang menyusunnya. Nah, tabel pada slide ini menunjukkan hubungan antara banyaknya sifat beda dengan perbandingan fenotip F2 dan macam fenotipnya. Jadi kalau tadi sifat bedanya ada 2, maka gamet dihasilkan itu ada 4 dari F1. Kemudian kombinasi dalam F2 itu dihasilkan 16. Pada tabel tadi kan ada 16. Didapat itu sifatnya di F2 itu ada 4 ya. Kemudian kombinasinya sama ya, sama F2 4, kombinasi heterozigotnya itu ada 4, kemudian kombinasi baru yang homozigot itu ada 2, dan macam-macam genotip dalam F2-nya itu ada 9. Jadi dilihat saja sifat bedanya di tabel ini, dia akan menyesuaikan ke samping sebelah kanan saat kita membacanya ya. Baik, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salah hilap Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.